Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi Hotriani, mahasiswa Teknik Informatika semester 5, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus bioinformatics tentang Align DNA Sequence Analysis. Nah, di sini saya mengambil source code dari GitHub Denis Askian. Oke, kita lanjut aja ke penjelasan source code-nya. Yang pertama, di sini baris 1 sampai 2 ada um, ada kode yang mengimpor fungsi translate dan align sequence dari modul XML methods. Terus ada kelas genom. Nah, kelas genom ini memiliki konstruktor init yang mengambil argumen sequence atau urutan yang sudah di-align dan menyimpan dalam atribut self sequence. Nah, terus ada method def report self. Nah, method ini tuh memeriksa kesamaan urutan. Jadi memeriksa apakah urutan pertama S array 1 sama dengan urutan yang ketiga. Jika sama, maka akan mencetak bahwa urutan yang di-align itu identik. Terus, eh, jika urutannya tidak identik atau tidak sama, maka perbandingan dilakukan dengan menginterasi melalui tiap posisi nukleotida atau asam amino dari kedua urutan. Nah, mengumpulkan elemen yang sama ke dalam daftar yang sama dan elemen yang berbeda dalam different. Nah, kemudian mencetak informasi nama urutan ke nol dan kedua dan status urutan yang tidak identik, persentase keasaman dan daftar perbedaannya. Oke. Selanjutnya ada method def protein differences self. Nah, di sini tuh em, variabel dan listnya different, count, sama amino acid. Different, count, dan amino acid. Dan different ini list yang digunakan untuk menyimpan pasangan nukleotida yang berbeda antara urutan pertama dan urutan yang ketiga. Terus count di situ digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan jumlah kemunculan dari setiap pasangan nukleotida yang berbeda. Terus amino acids, list yang menyimpan informasi tentang asam amino jika ada indikasi adanya pemotongan dalam sebuah urutan. Terus melalui for as in self sequence ini, setiap elemen urutan yang telah di-align yang disimpan dalam self sequence, logika pemeriksaan untuk perbedaan nukleotidanya itu jika urutan pertama jika urutan pertama jika jika urutan pertama S1 sama dengan urutan yang ketiga S3 tidak dilakukan apa-apa karena kedua urutan itu identik. If S1 sama dengan S3 sama dengan pas. Nah, jika urutan tidak sama, nah ini jika urutan tidak sama, maka ada tanda pemotongan yang minus informasi sekitarnya akan disimpan di dalam amino acids. Akan disimpan di amino acids. Oke, next. Terus ada fungsi maksimum occurring dan minimum occurring. Nah, fungsi maksimum occurring ini mencari pasangan nukleotida yang paling sering muncul dalam different beserta frekuensi dalam seluruh datanya. Terus kalau minimum occurring ini mencari pasangan nukleotida yang paling jarang muncul dalam different beserta frekuensi dalam seluruh datanya. Dan hasil dari kedua fungsi itu mencetak informasi pasangan nukleotida dengan frekuensi kemunculan tertinggi dan terendah. Jadi ini untuk tertinggi dan yang ini untuk yang terendah. Ini dipanggil fungsinya. Terus ada method amino acid differentiation self. Nah, variabel dan listnya itu ada different dan count. Different itu list yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang mutasi asam amino antara urutan yang pertama dan urutan yang ketiga. Terus yang count ini list yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan jumlah kemunculan setiap mutasi asam aminonya. Terus melalui self sequence ini for as in self sequence di sini itu setiap elemen itu diurutkan yang telah di-align yang disimpan dalam self sequence. Terus untuk logikanya jika jika urutan pertama atau S1 itu sama dengan urutan yang ketiga, maka tidak dilakukan apa-apa karena kedua urutan itu telah identik. Terus jika urutan tidak sama, lakukan iterasi melalui setiap pasangan nukleotida atau asam amino dalam kedua urutan. Nah,
Terus ada fungsi maksimum occurring dan minimum minimum occurring. Maksimum occurring dan minimum occurring. Nah, di sini itu untuk mengecek mutasi asam amino yang paling. Nah, kalau misalkan maksimum occurring ini tuh untuk mencari mutasi asam amino yang paling sering muncul dan dalam different beserta frekuensinya dalam data. Nah, kalau misalkan minimum occurring ini mencari mutasi asam amino yang paling jarang muncul dalam different beserta frekuensinya dalam data. Perlu dicetak di sini. Nah, intinya kode dari metode amino acid differentiation self ini itu secara keseluruhan itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan informasi tentang mutasi asam amino antara urutan yang di lain serta statistik terkait kemunculannya. Terus mutasi asam amino tersebut itu mencakupi informasi tentang mutasi asam amino yang paling sering dan paling jarang muncul dalam perbandingan urutan yang dianalisis. Terus ada metode ini Dev's consensus sequence self. Nah, di sini itu variabel dan listnya itu ada different sequence, terus most repeated protein dan cons. Nah, different sequence ini digunakan untuk menyimpan urutan yang berbeda antara urutan yang pertama dan urutan yang ketiga. Terus most repeated protein ini untuk menyimpan urutan nukleotida atau asam amino yang paling sering muncul pada setiap posisi dari urutan yang berbeda. Lalu ada cons, variabel string yang akan menampung urutan konsensusnya. Terus, eh, jika urutan pertama S1 tidak sama dengan urutan ketiga, nih, jika urutan pertama tidak sama dengan urutan ketiga, urutan yang berbeda tersebut akan dimasukkan dalam different sequences. Akan masuk ke different sequence. Terus, terus pembentukan urutan konsensus. Nah, dilakukan iterasi untuk setiap posisi pada pertama dalam self sequence 01, self sequence 01 ini. Untuk setiap posisi dilakukan pengumpulan asam amino dari urutan yang berbeda pada posisi tersebut ke dalam most ke dalam most repeated protein happen to. Nah, setelah semua posisi terkumpul, maka akan terpilih nukleotida atau asam amino yang paling sering muncul pada setiap posisi tersebut. Nah, di sini itu membentuk urutan konsensus dalam variabel cons. Terus ada similarity. Nah, fungsi similarity ini untuk menghitung tingkat kemiripan antara urutan yang pertama dalam self sequence dengan urutan konsensus yang dibentuk. Nah, ini. Terus print similarity of the query sequence to the consensus sequence. Terus ada return value-nya. Return cons. Untuk mengembalikan yang telah dibentuk. Konsensus yang telah dibentuk. Terus ada G sama dengan genome align sequence. Nah, di sini itu bertujuan untuk membuat urutan konsensus dari sekumpulan urutan yang berbeda dan mengevaluasi tingkat kemiripan antara urutan pertama dalam data dan urutan konsensus yang dihasilkan. Nah, representasinya berbeda yang telah di-align tadi. Terus ada G protein differences. Nah, ini tuh untuk memanggil metode protein differences dari objek G yang akan menghitung perbedaan dalam bentuk SNP atau single nucleotide polymorphism dan mencetak informasi tentang SNP paling sering dan paling jarang muncul beserta frekuensinya. Terus G amino acid differences itu memanggil metode amino acid differences dari objek G dan mencetak informasi tentang mutasi asam amino yang paling sering dan jarang muncul beserta frekuensinya. Terus G consensus sequence itu memanggil consensus sequence dari objek G yang akan menghasilkan urutan konsensus dari urutan yang telah di-align dan mencetak tingkat kemiripan urutan pertama dengan urutan konsensus. Nah, intinya dari eh, kode-kode ini tuh memiliki beberapa tujuan, yaitu menganalisis perbedaan genetik, penentuan urutan konsensus, dan memberikan laporan yang mencakup kesamaan antara urutan yang di-align, perbedaan SNP, mutasi asam amino, dan kemiripan urutan query dengan urutan konsensus. Terus ada identifikasi juga perbedaan asam amino yang menemukan dan mencatat perbedaan asam amino yang diurutkan yang di-align. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.